الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط فنصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan silsilah pelajaran kita sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa tahapan-tahapan pelajaran kita dalam mempelajari kitab-kitab para ulama, terkhususnya kitab-kitab hadis, yakni kita telah memasuki pelajaran yang baru, yakni kitab yang baru. Setelah beberapa bulan yang lalu kita tamatkan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, seorang imam ahlul hadis yang bermadhab Syafi'i. Kitab fikih yang ditulis dan disusun berdasarkan kitab hadis yang ditulis dan disusun berdasarkan bab-bab fikih. Terdiri dari 1.500 hadis lebih telah kita tamatkan pada beberapa bulan yang lalu. Kemudian jenjang yang kedua adalah Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, terdiri dari 2 jilid besar dan telah kita tamatkan kemarin. Dan alhamdulillah pada jenjang yang ketiga kita membuka kitab yang baru, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, juga kitab hadis. Kalau Riyadhus Shalihin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas itu taman orang-orang saleh. Kitab ini ditulis oleh seorang imam besar dari madhab Syafi'i yang bernama Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Nama beliau Yahya bin Syaraf, nama kunyahnya Abu Zakaria, madhabnya Syafi'i, dikenal dengan nama Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kitab Riyadhus Shalihin ini terdiri dari 1.905 hadis di luar dari ayat-ayat. 1.905 hadis di luar dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, kalau ditanya Ustadz kapan tamatnya, ya jangan tanya kapan tamat. Ya, tanyanya itu belajarnya paham tidak. Ya, percuma saja buru-buru tamat kalau tidak paham.
Sekali lagi ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, jadi tempat kita ini memang tempat belajar. Jadi memang harus belajar. Bukan sekedar ceramah-ceramah, tetapi memang benar-benar belajar. Belajar tentang agama Islam dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari katanya, kata tete, kata nenek, kata bapak tua, kata bapak bonso. Bukan. Agama ini bukan kata orang, bukan kata fulan, kata halan. Orang ini bilang, orang itu bilang, bukan. Tetapi agama ini adalah kalamullah wa kalamur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini ayat Al-Quran, firman Allah, dan hadis-hadis Rasulullah. Itu agama. Selain dari itu bukan agama. Maka kalau ada orang katakan, oh agama nih kalian ini masih tingkatan syariat, ya wajar kalau kalian belajarnya itu masih Al-Quran, Sunnah. Tapi kami ini sudah tingkatan ma'rifat, belajarnya Al-Quran 40 juz. Maka katakan orang ini gila. Ya, karena orang ini telah menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdusta. Nah, sebagaimana Rasulullah menyampaikan agama ini kepada kita cuma 30 juz, sementara dia menambah 10, berarti dia mengada-ngada. Kalau dia, kenapa dia mengada-ngada? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Perhatikan kata Allah, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti ketika turunnya ayat ini, agama Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah. Nah, kalau agama sudah disempurnakan oleh Allah, maka la yahtaju, dia tidak membutuhkan az-ziyadah wala nuqsan. Tidak membutuhkan tambahan dan tidak pula perlu dikurangi. Karena sesuatu kalau sudah sempurna itu kalau ditambah nanti lebih, kalau dikurangi ya malah kurang. Tidak jadi sempurna lagi. Sebab itu agama ini sudah sempurna. Ketika apa? Ketika Allah menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Allah, telah aku sempurnakan agama kalian. Maka terkait dengan ayat yang mulia ini, suatu ketika ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman pemerintahannya Umar bin Khattab. Jendela ini ditutup biar suara tidak masuk, nanti pantung. Itu lagi. Biar suara tuanya tidak mempengaruhi suara salon. Ada orang Yahudi itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia datang kepada Umar bin Khattab, barakallahu fiik, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia katakan, ya Umar, inna fikum ayatun, sesungguhnya pada kalian itu ada suatu ayat. Lau nazalat alaina ma'syaral yahud, kalau ayat itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadna aidan, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari lebaran, sebagai hari Id. Karena mereka tahu ya, itu sebuah, mereka akan bergembira dengan hari turunnya ayat tersebut. Maka kata Umar, ayat apa itu?
Maka orang Yahudi ini baca ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Kalau ditanya, kalau Ustadz orang Yahudi tahu bahasa Arab, tahu ayat Al-Quran, ya tahu orang Yahudi Arab. Ini bukan Yahudi di Peliana, ya, bukan Yahudi di Hatumete, bukan. Jadi Yahudi di Arab, ya tahu bahasa Arab. Orang Nasara Arab ya bahasa Arab. Jadi jangan orang bahasa Arab di TV lalu pakai salib, antum bilang orang-orang Islam di sana kok pakai salib. Bukan, itu orang Nasara Arab. Ya, orang Arab ada Nasara. Nanti kalau suatu saat antum lihat di internet ada orang pakai jubah di Saudi, pakai sorban tapi pelihara anjing. Ada satu musim di sana, musim lomba anjing. Yaitu di luar daripada wilayah Saudi, di pedalaman-pedalaman wilayah Saudi. Ya, itu pakai jubah putih. Memang orang sana pakai jubah, pakaiannya memang begitu. Ya, jubah putih, pakai sorban, pelihara anjing, lomba anjing. Lalu nanti dikatakan, wah ini orang-orang Arab aja, orang-orang Islam Saudi saja, ya pelihara anjing, ada lomba anjing. Kita katakan bukan, itu bukan orang Arab, bukan orang Islam. Itu orang Nasara asli Saudi sudah sejak dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, turunan-turunan mereka, dan dipelihara oleh Islam. Maka Islam ini agama damai. Nah, Islam kalau berkuasa itu semua orang hak hidup sama, ya, tetapi dia berjalan dengan aturan-aturan. Tapi coba saja kalau Islam ini tumbuh dan berkembang, misalnya hidup di Amerika Serikat, ya pasti sudah diintimidasi. Kalau ada orang Islam 1 atau 2 orang di Jerman, ya diintimidasi. Tapi kalau orang Nasara hidup di Saudi, apa yang terjadi? Dia dilindungi. Dia dilindungi. Kasih makan, kasih makan. Kasih bubur atau kasih susu, biar dia tidak teriak seperti suara kasturi. Kasih susu, kasih susu. Jangan ribut, jangan ribut. Nah, maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, orang Arab Yahudi ini baca ayat itu. Orang Arab Yahudi fasih bahasa Arabnya, ya. Fasih, dia orang Arab, ya dia bapak moyangnya bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab ini, Al-Quran dan hadis ini turun dengan bahasa Arab. Sebab itu apa? Dia tahu ayat ini, dia baca. Dia baca di hadapan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya tahu ayat itu turun pada hari kapan. Dan subhanallah, ayat yang mulia ini turun pada hari Jumu'ah sore di Arafah pada haji wada, haji perpisahan, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Setelah turun ayat ini, Nabi pulang ke Madinah beberapa saat lalu meninggal. Lalu Nabi apa? Wafat. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Misi Nabi sudah selesai. Misi Nabi apa? Ya misi Nabi untuk menerangkan agama Islam ini, mendakwakan agama Islam ini secara sempurna kepada manusia. Sebab itu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidaklah ada tersisa suatu perkara yang mendekatkan manusia ke surga dan menjauhkan manusia dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Jadi sempurna, sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang ada dalam hadis itu adalah agama. Apa-apa yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan agama. Jangan cari-cari. Kenapa? Karena itu kita cari sesuatu yang tidak ada. Kalau cari sesuatu yang tidak ada, ya nanti bisa gila. Karena siapa saja bisa karang-karang. Nanti kita datang di Moso, orang Moso bilang katanya Nabi Adam itu ada 5.
Kita datang nanti lagi di Hatumeten, orang Hatumeten bilang katanya Nabi Adam itu ada 2. Nanti kita datang lagi di mana mereka bilang lagi Arafah itu ada di dia punya gunung. Kalau misalnya kita ke Pelau, mereka bilang Makkah ada di puncak gunung, ya nggak perlu haji ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita jadi pusing. Kita jadi apa? Pusing. Kalau kita tanya mereka dasar hukumnya apa? Apakah ada dalam Al-Quran atau apakah ada dalam hadis? Kata mereka ya tidak, ini ilmu tikar, ilmu ini tidak ada dalam Al-Quran, ilmu ini tidak ada dalam hadis. Kalau ilmu yang tidak ada dalam Al-Quran dan ilmu yang tidak ada dalam hadis, itu kalau ilmu-ilmu yang lain ya silahkan saja. Misalnya buat kapal, buat rumah, buat perahu, buat sepeda, terserah saja. Tapi kalau itu ilmu agama tidak boleh. Kalau itu ilmu agama tidak boleh. Kenapa? Karena Jibril datang bawa agama itu kepada Rasulullah, bukan kepada kakek kita. Jadi yang berhak menerangkan agama ini Rasulullah. Karena Jibril mengambil agama, Allah memerintahkan Jibril meletakkan agama ini kepada Jibril dan perintahkan Jibril untuk bawa agama ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkewajiban untuk mengajarkan agama ini kepada kita. Sampai-sampai kata Rasulullah, tidaklah tersisa seorang nabi atau tidaklah ada seorang nabi kecuali nabi itu berkewajiban menyampaikan kepada umatnya kebenaran atau suatu kebaikan yang dia ketahui dan memperingatkan umatnya dari suatu kejelekan yang dia ketahui. Jadi tidak ada kebaikan yang diketahui oleh Nabi kecuali dia wajib untuk menyampaikannya. Begitu pula tidak ada suatu kejelekan yang diketahui oleh Nabi kecuali dia wajib untuk memperingatkan umatnya darinya. Lalu kalau kita datang, kita mengarang-ngarang dalam agama, lalu kita katakan, oh ini baik. Kita tanya, ini ada dalam Al-Quran? Tidak ada, tapi ini kan baik. Itu berarti secara tidak langsung kita katakan ada kebaikan yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laku Nabi itu kan mengajarkan agama semuanya. Sementara engkau mengatakan ada kebaikan yang Nabi tidak ajarkan. Itu berarti secara tidak langsung engkau menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat dalam menyampaikan agama. Karena tidaklah tersisa suatu perkara yang dalam agama ini kecuali Nabi jelaskan. Sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari menerangkan kepada kita bahwasanya matarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ta'irun yanqalibu janahaihi fil hawa illa dzukira lana bihi ilm. Tidaklah burung terbang di atas angkasa dia mengepakkan kedua sayapnya kecuali Rasulullah sebutkan ilmunya. Coba burung yang terbang di atas angkasa mengepakkan sayapnya, Rasulullah sebutkan ilmunya. Lalu Anda datang dengan suatu ilmu, Anda katakan ini agama, padahal Rasulullah tidak sebutkan dalam hadis beliau. Ya berarti ada suatu kebaikan yang Rasulullah sembunyikan dan hanya Anda yang tahu. Ini mustahil, tidak mungkin. Oleh sebab itu, akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, agama ini harus didapatkan itu dengan belajar. Ya Rasulullah saja belajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belajar. Belajar dari siapa? Jibril. Gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Jibril. Karena Allah perintahkan Jibril untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Iqra, bacalah. Ini berarti apa? Ya Nabi itu harus belajar. Belajar agama. Baca. Sampai-sampai Nabi katakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Jibril peluk Rasulullah, kemudian lepas lagi, peluk lagi, lepas lagi, peluk lagi, lepas lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau, yang telah menciptakan. Jadi di sini apa? Ternyata pesan yang pertama, wahyu yang pertama itu pesannya adalah belajar. Andai agama ini bisa didapatkan dengan cara tidak belajar, ya Nabi tidak perlu belajar lah. Ngapain Jibril bolak-balik bawa wahyu kepada Nabi? Ya, kenapa? Sampai-sampai ada perkara-perkara yang Nabi belum tahu itu tunggu dulu datangnya wahyu.
Dan kalau agama ini tidak perlu belajar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa kasus. Taruhlah kasus ketika Ibnu Ummi Maktum itu datang kepada Nabi. Ada seorang sahabat yang buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi tentang persoalan agama. Tapi Nabi ketika itu sedang sibuk bicara dengan pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh. Ya, Nabi sangat bersemangat kalau tokoh-tokoh ini mereka masuk Islam. Nabi sedang semangat terangkan agama, bicara dengan mereka. Sementara Ibnu Ummi Maktum ini tanya perkara agama untuk mau dia amalkan. Tapi karena Nabi serius dengan tokoh-tokoh ini, ya Nabi tidak ladeni Ibnu Ummi Maktum. Tanya lagi Ibnu Ummi Maktum. Akhirnya apa? Karena Nabi merasa terusik, terganggu dengan pertanyaan Ibnu Ummi Maktum, Nabi bermuka masam. Ya, ditegur sama Allah. Apa ayatnya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Apa lanjutannya? Hah? What? Apa? Apa lanjutannya? Belajar sudah 1 tahun belum tahu abasa wa tawalla. Masya Allah ya. Luar biasa. Sudah 1 tahun belajar di markis ilmu belum tahu abasa wa tawalla. Sayang. Ya. Tapi tidak apa-apalah, yang penting belajar. Apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ditegur oleh Allah. Ditegur sama Allah. Artinya apa? Artinya kalau agama ini adalah merupakan hasil rekayasa Rasulullah, atau Rasulullah merupakan hasil pikir Rasulullah, tidak perlu tunggu wahyu dari langit. Rasulullah sudah karang dan tidak mungkin ditegur oleh Allah. Tapi karena memang agama ini bukan hasil pikir Rasulullah, bukan karangan Rasulullah, Rasulullah pun harus menunggu wahyu dari langit, maka wajar ketika tindakan Rasulullah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ini, beta ini tukang, lalu kerja beta punya rumah, beta kerja ikut beta punya mau. Siapa yang mau tegur beta? Tidak ada, punya beta. Beta berhak untuk karang apa saja yang beta mau. Mau bikin kamar mandinya 4 kah? Mau bikin rumahnya segi 8 kah? Ya itu punya beta, siapa mau larang. Tapi kalau misalnya beta kerja punya orang, ya maka beta bikin tidak bisa sesuka hatinya beta. Nanti dimarah sama yang punya. Nah begitulah agama. Ya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan agama ini tidak bisa ikut maunya Rasulullah, harus ikut mau yang punya agama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam beberapa kasus ya, kita katakan ini salah satu kasus yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa agama ini bukan hasil pikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan wahyu. Dan wahyu itu harus didapatkan dengan cara belajar. Tidak bisa orang duduk-duduk jadi pintar, atau ada orang dia punya bapak pintar, dia tidak perlu belajar, tiba-tiba saja ya dia main, begitu besar begini pintar. Tidak ada. Kalau kayak begitu kita tidak perlu belajar semua, tidak perlu ada kampus-kampus, tutup saja universitas-universitas, sekolah-sekolah tutup saja, karena kepintaran itu nanti diwarisi. Ya, nah, ya, maka ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Maka dari itu perlu ada sekolah, perlu ada kampus-kampus, perlu ada pesantren-pesantren, supaya apa? Supaya manusia itu belajar dan mereka dari yang tidak tahu itu menjadi tahu. Taib, kita masuk kepada pembahasan dari kitab ini. Itu mukaddimah, pendahuluan yang ana sampaikan terkait dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab yang pertama. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal al barizah wal khafiyah.
bab keterangan tentang wajib mengikhlaskan niat dalam seluruh amalan dan perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Insyaallah ya. Imam Nawawi memulai kitab Riyadhus Shalihin ini dengan bab niat. Memang niat ini suatu problem paling terbesar bagi manusia. Sebab itu apa? Banyak di antara para ulama yang memulai tulisan-tulisan mereka itu dengan menyebutkan hadis-hadis tentang niat, yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa sudah selayaknya bagi seseorang supaya selalu memperhatikan niatnya dalam perkara apapun. Apakah ibadah, apakah muamalah, apakah amalan-amalan yang nampak atau amalan yang tidak nampak, atau perbuatan maupun ucapan. Maka hendaklah seseorang selalu dan selalu memperhatikan niatnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Wa ma umiru, ya, dan tidaklah diperintahkan, mereka diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, kecuali apa? Melainkan supaya mereka itu beribadah kepada Allah dan dengan mengikhlaskan agama ini kepada Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan supaya mereka itu menegakkan salat dan membayar zakat. Maka sisi pendalilannya di sini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Melainkan untuk mengikhlaskan, untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini kepada Allah. Artinya apa? Ya, artinya ayat ini memerintahkan kepada kita atau memberikan pelajaran kepada kita bahwa wajibnya mengikhlaskan niat dalam beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima, ya, dan tidak sampai kepada Allah itu daging dan darahnya, yakni sembelihan, ya, yang menjadi penilaian atau yang diterima oleh Allah itu bukanlah dari korban kalian, itu bukanlah daging dan darahnya, bukan, tetapi apa? Ketakwaan dari kalian. Jadi penyembelihan kurban itu maksudnya adalah salah satu bentuk aplikasi daripada ketakwaan. Jadi yang jadi masalah itu ketakwaan, bukan masalah sembelihan, ya, bukan masalah dagingnya atau masalah darahnya, tetapi kembali kepada ketakwaan, kembali kepada ketakwaan. Surat Al-Hajj ayat 37. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian nampakkan, ya'lamullah, Allah tahu. Artinya apa? Surat Ali Imran ayat 29. Artinya apa ya, kawan? Artinya apapun yang ada pada manusia ini dia sembunyikan, bahkan dia sembunyikan di lubuk hatinya yang paling dalam. Dia simpan di sudut hatinya yang paling jauh. Perkara yang dia rahasiakan itu pun Allah tahu. Atau dia tampakkan, Allah tahu. Artinya tidak ada tempat di permukaan langit dan bumi ini yang seseorang bisa bersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di darat, di lautan,
hatta terhadap dirinya sendiri, bahkan perasaannya Allah tabaraka wa ta'ala tahu. Kalau demikian adanya, bahwa tidak ada tempat bagi manusia untuk dia bisa bersembunyi dari ilmu Allah, maka tidak ada gunanya seseorang itu bersikap tidak ikhlas. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dia sembunyikan atau dia tidak sembunyikan itu Allah tahu. Ya, berpura-pura ikhlas ya boleh-boleh saja. Bisa saja orang itu dia bilang, kita paling ikhlas. Ya, bila perlu bicara sambil nangis-nangis. Ya, tetapi apa? Hakikatnya Allah tabaraka wa ta'ala tahu apa yang ada dalam hatinya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jika kalian sembunyikan apa-apa yang ada dalam hati kalian atau kalian tampakkan, semuanya Allah tahu. Kalau semuanya Allah tahu, maka tidak ada gunanya kita berbuat khianat. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu membohongi Allah. Bisa saja seseorang itu dia pandai berkamuflase dalam kehidupan dunia, atau dia pandai beralibi. Ya, dia bisa beralibi, dia bisa hidup dengan pribadi yang pandai untuk bahasa hari-harinya apa? Alibi itu apa bahasa hari-hari? Nah, coba cari kamus bahasa daerah. Ya, beralibi itu berkamuflase, berganti-ganti rupa. Ya, maksudnya dia bisa memainkan peran seni, ya kurang lebih kayak bahasa Abu Nawas lah. Ya. Nah, apa bahasa daerah? Hali-halin. Nah, ya barangkali orang ini dia pintar itu, dia bisa sedemikian adanya sehingga dia tampil di hadapan orang itu begitu luar biasa keadaannya. Ya, orang-orang bisa tertipu dengan sepak terjangnya. Tetapi ingat bahwa dia tidak akan mampu untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mampu untuk apa? Menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hati-hati. Karena dalam kondisi bagaimanapun seseorang itu, dia tidak akan mampu untuk bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini untuk menerangkan kepada kita bahwa tidak ada gunanya kita berkhianat. Maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita dalam segala sepak terjang. Apakah amalan-amalan dohir atau amalan-amalan yang tidak dohir, atau perbuatan ataupun ucapan. Kalau begitu kita selalu bicara, dan dari awal ini kita bicara tentang niat. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan bab tentang niat. Pertanyaannya, apa itu niat? Apa itu niat? Kalau orang bilang, beta niat baik. Niat itu apa? Definisi niat itu apa? Sebab itu definisi niat menurut bahasa al-qasdu, tujuan. Niat menurut bahasa itu pengertiannya adalah apa? Tujuan atau maksud. Beta berniat, maksudnya beta bermaksud atau beta bertujuan. Secara istilah, niat itu pengertiannya adalah al-azmu ala fi'lil ibadah tuqarribu ilallahi. Tuqarriban ilallah. Niat secara istilah pengertiannya adalah keputusan hati untuk melakukan suatu perbuatan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Keputusan hati, perhatikan, bukan keputusan lidah, tetapi keputusan hati. Kadang-kadang dari definisi ini, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum wa akhwat. Dari definisi ini kadang-kadang ada seseorang itu terjadi perbedaan antara ucapan lisan dan ketetapan hati. Iya. Ada orang dia mau berniat tapi salah ucap. Sementara hatinya sudah benar apa yang dia mau lakukan. Maka yang terhitung itu apa? Yang terhitung itu niat. Yang terhitung itu keputusan hati, bukan ucapan lisan.
Karena kalau terhitung ucapan lisan maka betapa susahnya manusia. Betapa susahnya manusia ya. Kalau orang-orang Arab ya tidak ada masalah. Tapi kalau orang selain Arab kasihan. Kadang-kadang kita orang selain Arab apalagi lisan kita ini tidak fasih-fasih untuk mengucapkan bahasa Arab. Itu kadang-kadang keliru. Ya ada orang begini. Nawaitu saumagadin an ada isilawane kan repot. Ya. Ada iya. Jadinya memodai kita kira. Padahal bukan itu. Ya, bahasa Arabnya bukan itu. Nawa itu bukan nawa itu. Nawa itu bukan nawa itu. Nawa itu. Bukan. Nah ini saja sudah keliru dalam pengucapan. Lisan. Ya. Kalau begitu yang terhitung yang mana? Bukan lisan ini yang terhitung, bukan. Karena lisan ini bukan termasuk niat. Yang niat itu ada dalam keputusan hati. Ketika seseorang memutuskan hati untuk melakukan suatu perkara, maka itulah yang namanya niat. Contoh, kalau katong lihat satu orang ada jauh, lalu orang itu dia berjalan intip-intip di satu orang pembawa jendela, lalu dia mau lihat-lihat di jendela itu, maka orang dari jauh langsung teriak, ya, ada pancuri atau ada orang balur, karena itu dia berniat untuk balur, ya. Itu dia mau niat pancuri itu, ya, dia jalan palang-palang, iya, nah itu dia bikin apa? Kayaknya dia niat mau pancuri. Nah, dari mana Anda tuduh dia itu niat pancuri? Apakah Anda dengar dia baca niat? Dia jalan mulai, saya niat mau pancuri karena Allah Ta'ala. Ya. Lalu antum kata, oh ini mau niat pancuri anak ini. Ya, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tapi kenapa Anda bisa langsung memvonis bahwa orang itu niat pencuri? Padahal niat itu ada dalam hati. Kenapa? Karena Anda melihat gelagat, keputusan, tindakan, maksud, tujuan orang tersebut. Iya. Ketika orang itu dia jalan begini berarti oh ini maksudnya ini tujuannya ini mau pencuri. Anda katakan niat mencuri. Padahal Anda tidak mendengar dia baca niat. Iya. Anda tidak dengar dia baca niat. Oleh sebab itu niat itu yang dimaksudkan dengan niat itu bukan pelafatan. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan niat itu adalah tujuan atau keputusan hati untuk melakukan suatu amalan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah definisi niat. Jadi para ulama mengatakan kepada kita bahwa niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Kalau dzikir itu amalan apa? Amalan lisan. Tidak ada orang berzikir dengan hati, berzikir dengan lisan. Ya, makanya kalau orang sebutkan subhanallah, misalnya selesai sholat, dia baca dzikir subhanallah 33 kali, dia tidak bisa tenang, tidak bisa diam gini. Sudah selesai. Antum berzikir, ya hati anak sudah berzikir. Tidak bisa kayak begitu. Ya, melainkan dia harus melafadzkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai 33 kali. Kenapa? Karena dzikir itu amalan lisan. Dan dia juga tidak bisa dzikir begini. Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak bisa. Itu juga tidak benar. Tidak benar. Atau subhanallah, bukan. Bukan subhanallah. Ya. Kalau orang dzikirnya subhanallah ya kadang-kadang kita bisa kira subhan siapa begitu ya. Barangkali kinlihu atau lamasano. Kan repot. Ya, bukan subhan. Bukan subhan. Jadi bahasa Arab ini maaf saja ya Bapak Ibu. Bahasa Arab ini harus perhatikan baik-baik. Tulisnya subhan itu sin, ba, ha, alif ziyadah, nun. Ya. Kalau kita berikan harakat, maka sin itu dia berharakat rafa, dummah ya, dummah ya bahasa dummah. Ba itu dia berharakat sukun atau jazm ya sukun. Kemudian ha dia berharakat fathah. Kemudian alif ziyadah. Kemudian apa? Nun. Maka bacanya subhana. Ya. Bukan subhan. Kalau subhan ya orang dengar ya orang Arab bingung ini apa dia maksud. Ya. Nah, jadi hati-hati. Dzikir ini harus perhatikan dengan baik. Subhan. Sub, ba-nya itu jangan subah.
Jangan. Dan zikir itu tidak boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak boleh. Tetapi zikir itu harus perlahan-lahan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu. Begitu juga orang berzikir dengan Allahu Akbar misalnya. Tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Apa itu maksudnya? Ya. Zikir biasa. Perlahan-lahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Ya. Kalau memang Anda terburu-buru, 10 kali cukup. 10 kali cukup. Barangkali mau kerja yang lain, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya tidak terburu-buru, ya zikir 33 kali. Ya, zikir 33 kali. Ala kulli hal, yang menjadi topik pembahasan atau apa yang ingin Ana sampaikan di sini adalah perbedaan antara amalan lisan dan amalan hati. Kalau zikir itu adalah amalan lisan, maka niat itu adalah amalan hati. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini mau lakukan amalan ini banyak Bapak Ibu, amalan ini banyak sekali. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu makan saja bisa jadi amalan, bisa jadi pahala. Tapi kalau semuanya harus kita lakukan dengan amalan lisan, maka betapa beratnya kita. Contoh, baca Quran itu ibadah apa bukan? Bisa jadi ibadah apa bukan? Jadi ibadah ya, baca Quran ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang yang membacanya. Oh Masya Allah, kita punya pembela ya. Pembela kita itu Al-Qur'an bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Begitu juga kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillahi azza wajal, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya 10 pahala dan dilipat gandakan menjadi sampai 700. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau dia baca alif lam mim berarti dia baca 3 huruf. Kalau dia baca 3 huruf kali 10 bahkan kali sampai 700. Pahalanya banyak tidak? Banyak. Termasuk amalan? Amalan. Termasuk ibadah? Ibadah. Saya tanya, bagaimana Anda baca niat baca Quran? Bagaimana? Kan Rasulullah mengatakan innamal a'malu bin niat, amalan-amalan manusia itu tergantung dari niatnya. Lalu bagaimana Anda beramal? Dengan ini bagaimana niat Anda? Saya niat baca Quran karena Allah Ta'ala. Ya. Saya yakin tidak pernah di antara hadirin baca niat ketika mau baca Al-Quran. Padahal Rasulullah katakan amalan itu tergantung dari niat. Lalu Anda baca Quran tidak baca niat, dapat pahala tidak? Kalau niat itu harus dihadirkan di lisan, maka Anda tidak dapat pahala. Karena Anda tidak baca niatnya. Ya. Tetapi sekali lagi kita katakan oleh sebab itu di antara maha kasih sayangnya Allah tidak memberatkan manusia, maka Allah jadikan niat itu bukan amalan lisan tetapi amalan hati. Ketika Anda baca Quran niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai suatu bentuk ibadah dalam hati saja, itu sudah cukup dan dapat pahala. Iya. Yang kedua, pernikahan itu ibadah. Kalau niat untuk menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan, kemudian ya untuk melindungi ya gadis-gadis ya. Kalau mampu ya enggak apa-apa, 2, 3 enggak apa-apa. 4 juga bisa kalau sanggup. Tapi kalau tidak sanggup jangan coba-coba, 1 saja. Ya, 1 saja. Apa namanya? Ya, pernikahan itu juga ibadah, ya. Ibadah pernikahan ya. Lah sekarang Anda bahkan pernikahan itu menyempurnakan agama. Jadi orang yang belum menikah itu agamanya belum sempurna ya, kasihan ya anak-anak muda agama belum sempurna. Tapi tidak apa-apa. Ya, cepat menyempurnakan agama dengan cara cari pasangan hidup. Ya, kasihan zaman ini zaman fitnah ya. Anak-anak wanita yang dari belakang banyak-banyak, kasihan iman kita terganggu. Ya, nah maka dari itu apa? Nikah, segera menikah. Jangan tunda-tunda. Kasihan kalau sudah terlalu tua kan ya sayang ya. Menurut BKKBN
usia yang paling mantap ideal untuk menikah itu usia 20-an, 22, 23. Ya tapi kalau sudah 27 kadang-kadang aduh ya begitulah. Ya namanya kalau apa? Ya kalau besi itu mungkin sudah berkarat. Ya sudah berkarat. Maka dari itu segera untuk menikah. Apapun caranya berusaha kemudian menikah. Nggak usah pilih yang terlalu tinggi ya, karena kita ini juga kadang-kadang ya bukan primus ya, bukan juga bintang-bintang terkenal. Jadi pilih yang biasa saja yang sesuai dengan kondisi kita. Jangan kondisi antum juga nggak bagus-bagus banget, tidak ganteng-ganteng, tapi mau pilih cewek yang cantik-cantik ya tidak dapat lah ya, tidak dapat. Pilih yang sesuai saja dengan antum. Ya, kalau antum misalnya cakap, gagah, ya, kemudian punya finansial bagus, ya, tidak apa-apa. Antum punya nilai tawar, ya pilih yang tinggi juga, tidak apa-apa. Tapi kalau kasihan uang juga belum ada, ya, fisik juga biasa-biasa saja kadang-kadang. Mau pilih yang terlalu di atas, ya, cewek juga nggak mau, ya, nggak mau. Wanita juga nggak mau, apalagi wanita sekarang itu rata-rata agak matre. Agak matre. Maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, nikah itu kembali kepada topik kita, masalah niat. Nikah itu adalah ibadah. Ana tanya ya, ketika seseorang menikah itu dia baca niatnya tidak? Saya menikah lillahi ta'ala. Ya, tidak ada kan? Tapi tetap terhitung sebagai nilai ibadah. Kenapa? Terletak di hati. Niat itu ada di hati tanpa harus dia lafadzkan. Toib. Dan ini contoh-contohnya banyak sekali. Tapi sudahlah, itu beberapa hal yang anak katakan atau anak sampaikan terkait dengan pembahasan niat. Dan kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Masih baca ayat-ayat, kita belum masuk pada hadisnya. Insyaallah ta'ala pertemuan berikut kita masuk pada hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.